Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisyami kama amarana bil i'tisami. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dialah Allah yang telah menciptakan langit, laut yang sangat dalam, yang di dalamnya terdapat ikan-ikan yang menawan, yang ditangkap oleh para nelayan dan dibeli oleh para pemuda-pemudawan. Makanya pemuda-pemuda sekarang ganteng-ganteng dan tampan-tampan. Yang mana Dialah Allah yang telah menciptakan langit yang berlapis-lapis, dan turunlah hujan yang gerimis, maka tumbuhlah pohon manggis yang dipetik oleh para gadis. Makanya gadis-gadis sekarang cantik-cantik dan manis-manis. Salawat bertanggaikan salam, berbuahkan kerinduan yang amat mendalam kepada sang proklamator Islam, sang pendobrak kebatilan, yang mana beliau belum pernah ke Bekasi, belum pernah makan kuaci, tapi namanya selalu di hati. Yang mana beliau belum pernah ke Bogor, belum pernah makan batagor, tapi namanya selalu tersohor. Siapa lagi kalau bukan ya Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, yang mana yang telah mengantarkan kita dari zamannya kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang. Terang bukan karena lampu, tapi terang karena ilmu. Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita diciptakan oleh Allah di buminya yang sangat luas ini hanya untuk beribadah kepadanya. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari ayat ini kita sudah mengetahui bahwa umur yang Allah berikan kepada kita itu hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk menyembah kepadanya. Makanya itu kita sebagai orang mukmin tidak boleh menyekutukan Allah. Dan orang-orang menaati perintah Allah itu disebut orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu ada 3. Yang pertama ialah menaati peraturan dan menjauhi larangan Allah. Menaati Allah itu sangat mudah. Hanya saja kita yang mudah terbawa oleh hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu perlu disapi, bagaikan anak kecil yang berumur 2 tahun. Maksudnya gimana? Makanya kita harus bisa menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu agar tidak mudah terpancing hawa nafsu. Caranya kita bisa berpuasa, puasa sunnah, maupun seperti sekarang Ramadan, puasa Ramadan yang kita jalankan. Dan yang kedua yaitu istiqomah di jalan Allah. Maksudnya yaitu bersedekah, membantu orang lain itu lillahi ta'ala. Apalagi dalam belajar, kita harus lillahi ta'ala agar ilmu kita bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu tidak hanya tergantung niat kita, tapi juga harus berkhidmat kepada guru kita. Dan yang ketiga yaitu bertawakal kepada Allah. Banyak orang-orang zaman sekarang bertawakal kepada Allah, ingat kepada Allah hanya ketika kondisi sengsara, ketika lagi senang-senang, berfoya-foya. Itu ingat kepada Allah itu susah. Jangankan untuk ingat kepada Allah, untuk mengucapkan kalimat astagfirullah itu saja sudah susah. Itu sama saja kita seperti tidak punya Tuhan. Dan itulah ciri-ciri orang bertakwa. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini menerangkan salah satu karakter orang yang bertakwa, yaitu salah satunya adalah bisa menahan amarahnya dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Karena sifat pemarah itu tentu tidak baik untuk kita, dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan mengambil sebuah keputusan. Contohnya, ketika kita ada 2 orang anak sedang berkelahi, itu pasti amarah sedang memuncak di hatinya dan dipisahkan, lalu disuruh minta maaf itu tidak bisa. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fauqa salasin. Di dalam hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memutus hubungan kita dengan saudara kita lebih dari 3 hari.
Karena kita ini makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Dan 3 hari ini bukan untuk apa-apa. Rasulullah SAW itu memberikan kita toleransi 3 hari. Untuk apa? Untuk meredamkan, mendinginkan amarah dan ego kita. Karena sudah dingin dan meredam amarah dan ego kita, itulah waktu terbaik untuk meminta maaf. Dan pesan terakhir dari saya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari semua masalah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.